Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Para pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan ini alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada awal Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada tahun 1442 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat dan ibadahnya dalam keadaan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, khususnya pertemuan pada hari ini saya lebih khusus kepada orang tua daripada santri-santri Al-Hikmah Kota Bandar Lampung, di mana pada Ramadan tahun 1442 Hijriah anak-anak kita semua tidak diperkenankan pulang untuk melaksanakan ibadah puasa di pondok pesantren. Kenapa ini kebijakan kita ambil? Karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan maghfirah, dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dari berbagai macam ibadah baik kita. Oleh karena itu, kepada seluruh wali santri Pondok Pesantren Al-Hikmah, di sini akan saya sampaikan bahwasanya salah satu keberhasilan anak-anak kita dalam menuntut ilmu, saya akan mengutip makalah daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan la yuflihu man talabal ilma bi'izzatin nafsi. Kata Imam Syafi'i, tidak akan berbahagia atau tidak akan mendapatkan sesuatu kebahagiaan bagi seseorang yang menuntut ilmu hanya dengan mengandalkan tingginya jiwa, mengandalkan kehebatan keluarganya, wasa'atil ma'isati, dan cukupnya biaya. Tapi walakin man tolabau bidillatin nafsi, tetapi orang yang tolabul ilmi, anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, itu akan berhasil bidillatin nafsi, yaitu dengan hinanya jiwa, dengan merasa rendah diri, dengan merasa dirinya bukan siapa-siapa, dan merasa dirinya bukan apa-apa. Wal baikil aisi, dan sempitnya ekonomi. Bukan berarti semua kebutuhan anak itu dicukupin semuanya, bahkan sampai berlebihan. Imam Syafi'i mengatakan wal baikil aisi, sempitnya ekonomi, dalam pengertian pembatasan kebutuhan seorang santri itu menjadikan satu keberhasilan. Wa hikmatul ulama'i aflahu, dan yang berikutnya adalah hikmah kepada ulama. Artinya seorang santri akan berhasil ilmu, kata Imam Syafi'i, santri itu harus berhikmat, manut dengan ulamanya, manut dengan gurunya, manut dengan kiainya. Nah, satu syair disampaikan oleh beliau Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kasratul akli wa kasratus surbi kama kila, banyaknya makan dan banyaknya minum sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa orang, fa inna da'a aksaru ma tarahu, sesungguhnya banyaknya terjadi penyakit karena adanya sesuatu yang kita saksikan hari ini, yaitu yakunu minat ta'ami wassarabu, yaitu banyaknya makan dan banyaknya minum. Wasihatul qulubi minat tuhyani wal batori, sehatnya hati, jembarnya hati adalah karena jauh dari kemaksiatan dan dari kesombongan. Bapak Ibu wali santri yang saya hormati, melihat dari makalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bahwasanya kasratul akli wa kasratus surbi, banyaknya makan dan banyaknya minum, makan dari berbagai macam-macam makanan, minum dari berbagai macam-macam minuman, justru itu kata Imam Syafi'i akan menimbulkan banyaknya timbul penyakit. Dan orang yang banyak makan dan minum pada saat tolabul ilmi, ya, itu akan menimbulkan satu dahak di dalam kitab karangan Syekh Hasyim Asy'ari. Orang yang banyak makan dan banyak minum itu akan menimbulkan timbulnya dahak, dan timbulnya dahak itu akan menyebabkan ngantuk, dan orang menyebabkan ngantuk maka dia malas ibadah dan malas untuk belajar. Maka kasratul akli, banyak makan dan minum, itu bukan jaminan untuk berhasilnya anak-anak kita dalam rangka menuntut ilmu.
Tetapi yang lebih penting kata Imam Syafi'i, wasihatul qulub, sehatnya hati dari apa? Dari minat tughyan, dari menghindari berbagai kemaksiatan dan kesombongan. Itulah salah satu keberhasilan anak-anak kita dalam rangka menuntut ilmu di pondok pesantren. Para pemirsa yang kami hormati, ada lagi dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang ditulis oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Salah satu keberhasilan seorang santri di pondok pesantren, salah satunya adalah ayang qada li saykhihi fi umurihi, yaitu seorang santri itu ayang qada itu manut, ngikut li saykhihi kepada gurunya fi umurihi, di dalam hal-hal aturan-aturannya. Dari keberhasilan itu bukan sekedar hanya kecukupan makan dan minum, kemudian kesehatannya, kemudian belajarnya serius, itu belum tentu menjamin. Tapi kata beliau adalah ayang qada li syaikhi fi umurihi, yaitu mengikuti aturan-aturan yang telah digariskan, yang telah disepakati, diatur oleh syekh, yaitu para guru-gurunya. Wala yakhruja an ra'yatihi, dan tidak keluar dari pendapat-pendapatnya. Nah, ini saya sampaikan di sini memang sengaja pertemuan hari ini adalah kita khususkan kepada wali santri. Jadi kalau kalimat wala yakhruja an ra'yihi, jangan keluar dari pendapatnya, maksudnya pada saat anak-anak kita ada di pondok pesantren, kemudian orang tua menghendaki pulang, padahal pulang itu bukan sesuatu hal yang mendesak sekali, minta izin kepada gurunya, kemudian gurunya tidak mengizinkan, kemudian anak tetap nekat, orang tua juga menjemput, ini termasuk hal yang tidak baik di dalam ketentuan anak-anak kita menuntut ilmu agama. Ini. Kemudian watadbirahu, dan juga bukan sekedar apa yang menjadi kesepakatan, tetapi tadbir, aturan-aturan yang sudah ditentukan. Bal yakunu ma'ahu kal maridi ma'at tabibi al mahir. Bahkan indah sekali Hadratus Syekh mengatakan bahwasanya hubungan antara murid dengan guru adalah ibarat seorang pasien dengan seorang dokter yang mahir. Nah, ini indah sekali ini. Jadi anak-anak kita yang ada di pesantren itu dianggap sebagai sebagai pasien, sedangkan guru-guru yang ada di pesantren adalah sebagai dokter. Nah, kalau anak kita itu dalam kondisi sakit, ingin sehat dari sakitnya, maka kita menyerahkan sepenuhnya dengan seorang dokter agar diobati dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya. Begitu juga anak-anak kita yang dalam kondisi sedang menuntut ilmu, yang perlu tambahan ilmu, terutama ilmu agama, yang sedang kita idam-idamkan untuk masa depan anak dan juga masa depan orang tua, maka kita menyerahkan penuh seperti menyerahkannya anak kita dalam kondisi sakit kepada seorang dokter. Anak kita yang belum berilmu, kita serahkan kepada orang yang memang ada hak untuk mendidik dalam bidang keagamaan. Ini penting sekali. Karena kalau kita berobat dengan seorang dokter, dokter menganjurkan A, kita malah mengambil yang B, dokter menganjurkan B, kita ngambil C, tentunya sulit penyakit kita akan hilang, sulit kita akan sembuh dari sakit itu. Nah, ini kalau kita ibaratkan dalam anak-anak kita menuntut ilmu, maka diibaratkan seperti tadi itu, sehingga orang tua sepenuhnya berusaha semaksimal mungkin untuk mengikhlaskan selama Ramadan anak-anak itu tidak bersama dengan orang tua. Walaupun kadangkala orang tua mungkin pedih, anaknya nggak pulang, ya, di rumah mungkin buka puasa, sahur bersama, serba ada, di pondok ya serba ada, ya serba ada yang ada apa ya, atau apa adanya. Ini kan kadangkala memang menjadikan bagi orang tua kadangkala teringat dengan hal-hal itu. Tetapi kita harus yakin bahwasanya anak kita dalam kondisi sedang thalabul ilmi. Wa yataharra ridahu. Kemudian yang tidak kalah penting, wa yataharra, kata Syekh Hasyim Asy'ari, wa yataharra ridahu, dan berusaha semaksimal mungkin bagaimana anak itu mendapatkan ridho dari gurunya. Maka di pesantren kita buat aturan bagaimana seorang santri itu ada akhlakul karimah, hubungan antara santri dengan guru.
Hubungan santri dengan guru layaknya hubungan seorang anak dengan orang tua. Jadi ada saling menghormati dan seorang guru ada rasa tanggung jawab untuk mendidik sepenuhnya, dohiron wabatinan. Saya katakan pesantren mendidik santri dohiron wabatinan. Secara dohir anak kita ajar di madrasah, kita ajarkan di madrasah diniyah, kita ajarkan tentang ibadah, praktek dan sebagainya. Tetapi pada bulan suci Ramadan ini anak-anak kita biasakan bangun jam 3. Bangun jam 3 kita ajak ke masjid untuk sholat tahajud, untuk sholat hajat, berzikir. Setelah itu baru makan sahur. Itu yang namanya batin, kaitannya dengan masalah batin. Tapi masalah dohirnya sudah kita olah dengan cara kurikulum. Tapi batin itu kita temukan dengan mengajak anak-anak kita untuk sholat malam, sholat tahajud. Dan ini kesempatan yang baik. Di luar Ramadan memang kita ajak tetapi agak kesulitan. Tapi di dalam bulan suci Ramadan mau tidak mau anak kita pasti bangun karena akan mau makan sahur. Ini para orang tua wali santri pesantren Al-Hikmah mudah-mudahan menjadi maklum kenapa kondisi Ramadan anak-anak tidak boleh pulang walaupun sebentar. Kadangkala dengan izin mau ikut ziarah dengan orang tua ke makam kakek neneknya, ya kita maklum. Maka kita adakan pada Sa'ban terakhir sore yang mau menjelang Ramadan malam harinya tarawih, anak-anak kita adakan tahlil bersama untuk mendoakan kepada seluruh keluarganya masing-masing. Kemudian wa yataqarraba ilallahi ta'ala bihikmatih. Yang tidak kalah penting lagi di sini ada wa yataqarraba ilallah. Anak diajarkan untuk takarub kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ini pun keberhasilan anak bukan hanya anaknya saja tetapi orang tuanya juga lebih penting. Makanya anak di pesantren supaya anak itu lebih berhasil akhlakul karimahnya, mendapatkan ilmu yang berkah dalam kehidupan sehari-hari, maka dalam hal ini orang tua juga berusaha takarub kepada Allah. Anak kita ajarkan mendekatkan diri kepada Allah, tapi orang tua lebih dari itu. Orang tua mendoakan anak, guru mendoakan santri, anak mendoakan guru dan orang tua. Insya Allah saling doa mendoakan pada bulan suci Ramadan ini, anak-anak kita akan lebih baik dibandingkan pada tahun-tahun yang sebelumnya. Wa yata'allama anna dhillau li sya'izzatun. Dan juga harus kita ajarkan juga tentang bagaimana tata krama berhadapan dengan orang tua, berhadapan dengan guru. Itu dikatakan nih wa yata'allama anna dhillau li sya'izzatun. Sesungguhnya merendahkan diri kepada guru, merendahkan diri kepada kedua orang tua adalah izzatun, itu satu kemuliaan. Jadi santri harus merasa dirinya adalah masih sangat rendah. Yang mulia adalah orang tua, yang mulia adalah guru. Merasa diri kita belum apa-apa, merasa kita bukan siapa-siapa. Ini penting kita terapkan dalam kehidupan anak-anak kita, supaya anak itu tidak sombong dalam tolabul ilmi. Hadirin rahimakumullah, yang tidak kalah penting lagi, di dalam satu keterangan dinyatakan, wa ayya'rifa lau haqqahu wa la yansalau fadlahu. Kemudian ngerti hak-haknya, keutamaan hak orang tua terhadap haknya orang tua dengan anak, kewajiban orang tua dengan anak, begitu juga sebaliknya haknya anak kepada orang tua, itu juga penting. Yang terakhir, wa ayyadu walau muddata hayati wa ba'da mamati. Anak-anak kita harus kita biasakan ayat 2 mendoakan kepada kedua orang tua, mendoakan kepada guru, muddata hayati wa ba'da mamati, pada saat orang tua masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Anak-anak kita selalu kita ajak untuk mendoakan bapak ibu di rumah, mendoakan yang masih hidup, dan juga mendoakan kepada kakek neneknya yang mungkin sudah mendahului. Itu kita ajarkan. Ini salah satu sambungnya ilmu anak-anak kita dalam rangka kesuksesan mendapatkan ilmu yang berkah di pondok pesantren. Wa yura'iya dzurriyyata wa qaribahu wa awida'ahu wa yata'ahada ziyarata qabrihi. Nah, ini termasuk yang terakhir ada lagi, yaitu termasuk membiasakan berziarah kepada orang tua, berziarah kepada guru,
Kalau gurunya sudah meninggal, kita ziarahi. Orang tuanya sudah meninggal, kita ziarahi. Wal istighfaru, dan perbanyak membaca istighfar. Hadirin rahimakumullah, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Masih banyak pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan alhamdulillah anak-anak kita semua di pondok pesantren pada saat Ramadan ini kita adakan beberapa kajian-kajian kitab berdasarkan kepada tingkatan kelasnya masing-masing. Mudah-mudahan di pondok pesantren dalam keadaan sehat walafiat bisa mengikuti kajian-kajian yang selama bulan suci Ramadan. Insya Allah menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.